Debat Cawapres Turam. Ada yang tahu nggak? Kalau mau tahu, lihat penjelasan detail dalam video ini. Salam Pancasila. Jika kita melihat hasil debat Cawapres tadi malam, ya tentu kita semua mengapresiasi kemampuan Gibran dalam menjalankan debat Cawapres tersebut. Ya, padahal lawan-lawannya bukan orang sembarangan. Tapi patut kita berpikir, ya, bukan bermaksud suudzon atau menebar fitnah. Ya, apakah debat itu berjalan dengan fair, jujur dan adil? Ya, yang pertama menjadi pikiran saya sebagai Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia adalah kenapa pertanyaan yang berkaitan dengan hukum dan undang-undang tidak ada. Ya, apakah memang tidak penting? Ya, kalau melihat kapasitas dan kapabilitas atau kemampuan dari para panelis, seharusnya itu dianggap penting. Tapi nggak tahu, ya, apa karena etika tata krama nggak enak atau ada perintah sehingga pertanyaan berkaitan dengan undang-undang, hukum, konstitusi yang tentunya wajib dibahas karena menjadi isu penting dan isu internasional. Ya, harusnya ditampilkan. Ya, jika ditampilkan kan ada klarifikasi, ada pertanyaan yang harus dijawab sang putra mahkota tuanku Presiden Jokowi, kan gitu ya. Ini fair-fairan aja. Ya kan, malah ada beberapa komponen yang nggak penting dimasukkan. Ada tujuh bidang pertanyaan. Ya, sebetulnya ya di antara 7 bidang itu kan ya masih bobotnya masih lebih penting membahas tentang undang-undang, regulasi, hukum, HAM, ya, konstitusi dan lain-lain gitu ya. Jadi dengan adanya video ini, ya, saya mengajak saudaraku semua, rakyat Indonesia untuk berpikir cerdik. Nah, bukan hanya cerdas gitu, cerdik juga gitu. Ya, kenapa? Karena kita dalam rangka memilih, ya, calon pemimpin negara kita yang akan memimpin rakyat Indonesia selama 10 tahun, kan gitu. Oke, ya. Nah, nanti pasti ada yang komen, presiden itu kan 5 tahun gitu ya. Tapi kan Jokowi sudah membuktikan bahwa dia bertahan 10 tahun sesuai dengan undang-undang, kan gitu ya. Memang sulit ya jika berseberangan atau berlawanan dengan putra penguasa. Ya, inilah Indonesia, tanah air beta merdeka.